Hari ini kita akan masuk di bagian PPU. Kalau Kak Ica bagian PBM, nah bagian PPU kalian akan bersama Kak Astri nih belajarnya, sharing-sharing informasi, terus juga sharing-sharing ilmu, pengalaman. Kita akan belajar diskusi bareng aja ya, gitu. Yuk, lanjut dulu yuk, fokus lagi yuk. Kita lihat nih, ada latihan soal yang pertama yang berhubungan dengan isi paragraf. Nah, yang ditanyakannya itu adalah tentang pernyataan yang tidak sesuai. Oke, terima kasih Kak Ika pollingnya, Kak Ica. Yuk, dicoba teman-teman, kira-kira yang mana nih yang menurut kalian pernyataan yang tidak sesuai atau tidak relevan. Hati-hati terkecoh loh ya. Nah, Kak Sri tampilkan dulu nih untuk jawabannya. Nah, jawabannya dulu ya. Jawabannya itu ada di yang A nih teman-teman. Coba kalian lihat di sini. Jawabannya itu ada di yang A. Kalau kalian lihat di sini, yang A itu oke, Demaria, tidak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Semoga lekas membaik. Jangan lupa istirahat yang cukup. Nah, kita lihat ya teman-teman. Untuk yang A, ini kan yang ditanyakannya itu adalah tentang pernyataan yang tidak sesuai. Mana ya, bentar. Tentang pernyataan yang tidak sesuai. Kalau yang A itu hasil penelitian menunjukkan 87 orang menganggap bahwa pengembangan karir sangat penting. Nah, angka-angka ada di mana? Angka-angka itu hanya ada di paragraf yang keberapa nih? 1, 2, 3. Ketiga. Jadi fokus di paragraf 3 ya, yang ada angka-angkanya. Nah, 87 itu bukan orang, teman-teman, tapi persen gitu. Justru di sini yang di sini itu nih hasil penelitiannya itu ya 87%, bukanlah 87 orang. Jadi di sini kesalahannya itu karena kata orang ya gitu. Jadi itu tidak sesuai dengan isi bacaannya. Kalau yang lain, coba. Tadi kan yang B itu tidak ada yang milih, tapi nggak ada salahnya ya, kita coba lihat dulu sekilas. Selama 75% karyawan merasa melakukan pengembangan diri tanpa bimbingan perusahaan. Nah, ini betul ya, gitu. Ini dia sesuai, ada di kalimat yang ke-8. Nah, ini ada di kalimat ke-8. Gitu, ada di kalimat ke-8. Kalau yang C, banyak karyawan meragukan perusahaan menjadikan pengembangan diri sebagai agenda penting. Coba deh di sini, coba kalian cek kalimat ke-9. Bla bla bla, banyak karyawan yang meragukan perusahaan masih menjadikan pengembangan diri sebagai agenda penting. Nah, dia itu relevan teman-teman gitu. Yang D, penyelenggaraan e-learning interaktif yang menarik diupayakan oleh beberapa perusahaan. Itu kalau kalian lihat e-learning itu masih ada di paragraf 3, ada di sini nih. Agar menarik bagi karyawan. Nih, ada perusahaan yang berupaya menyelenggarakan e-learning. Jadi ini di kalimat yang keberapa ya? Ke-11. Dan yang terakhir, coba banyak karyawan remote yang enggan berpartisipasi dalam program e-learning. Itu nih, namun tak jarang karyawan yang bekerja remote nih juga enggan berpartisipasi. Ini ada di kalimat ke-12. Jadi untuk opsi B sampai E dia itu relevan. Begitu ya. Hati-hati terkecoh nih, hati-hati memahami pertanyaannya. Yuk lanjut lagi. Untuk yang barusan aman gak nih? Sebelum Kak Ica bagikan pollingnya. Nah, nih De Gabriel katanya kurang fokus yuk. Biar fokusnya stabil lagi. Biar fokusnya terarah lagi gitu. Jangan lupa minum. Yuk kita lihat di sini soal nomor 2 tentang pesan tersirat yang ingin disampaikan penulis. Tentang pesan tersirat ya. Kira-kira yang mana nih? Hati-hati loh, terkecoh. Ingat ya, pahami dulu paragrafnya. Pahami juga ide pokoknya, terus kalian simpulkan kira-kira apa sih yang diinformasikan secara tersirat yang tentunya berhubungan dengan ide pokok. Yang mana tuh? Wow, kurang dari 1 menit udah ada 2 orang. Oke, kita tunggu bentar ya. Yuk, bisa yuk yang lainnya.
Fokus ya, semoga fokusnya stabil lagi nih. Wah, baru 17% nih. Ayo naikin lagi persentasenya. Oke. Udah 29, 35. Yuk dikit lagi. Dikit lagi, 15% lagi nih menuju 50%. 41 sekarang. Ada lagi. Ayo dicoba, yuk dicoba. 47, 3% lagi nih. Satu orang lagi yang jawab, udah pas itu tuh. Udah bisa terpenuhi setengahnya. Ada lagi kah yang sudah? Oke, nah terima kasih. Silakan sip, makasih Kak Ica. Nah, di sini antara A, C, dan E. Nih jawaban kalian. Tapi jauh lebih dominan yang E sih, disusul C. Itu beda tipis loh. Cuma beda satu gitu. Baru yang terakhir adalah opsi yang A. Nah, Kak Astri tampilkan dulu ya untuk opsi jawabannya. Ups. Nih, opsi jawabannya ada di yang E nih teman-teman. Jawabannya itu ada di yang E. Kita lihat ya. Di sini kan yang ditanyanya itu pesan tersirat. Yang E itu meningkatkan literasi konten media sosial. Oke, tadi ingat. Yang pertama, kita harus tentukan dulu, pahami dulu ide pokoknya ada di mana. Ingat ya, biar lebih efektif, baca aja awal. Astagfirullah, baca aja ya yang awal sama yang akhir dulu. Baru nanti kita tentukan mana yang bersifat umum dan ada nggak kata rujukan atau kata yang diulang di kalimat kedua. Media sosial, nih media sosial sebagai arus utama interaksi sosial saat ini banyak dijadikan senjata terorisme untuk menyebar kekhawatiran di tengah masyarakat dan sasaran radikalisme. Nah, ini masih bersifat umum sih teman-teman gitu, karena belum memberikan contoh, belum memaparkan alasan, belum merincikan apapun itu. Kita lihat ya kalimat terakhir. Oleh sebab itu, wah ada konjungsi penegasan nih di sini. Oleh sebab itu, perlu peningkatan literasi sebagai upaya menangkal ideologi yang salah dari media-media semacam itu. Berarti di sini sebetulnya dia itu mempertegas kembali apa yang sudah dibahas di kalimat utama atau kalimat pertama. Artinya dia juga ini bersifat umum, tapi umumnya itu bukan dalam berarti ada dua ide pokok ya, nggak kayak gitu, tapi mempertegas karena ada kata konjungsi oleh karena itu di sini. Jadi ini kalau dari paragraf dari tata letak kalimat utama berarti ini campuran ya atau deduktif induktif gitu. Nah, artinya di sini apa sih yang dibahas gitu? Yang kan awalnya ngasih tahu kalau media sosial itu yang sebagai arus utama dalam interaksi saat ini itu banyak loh gitu dijadikan sebagai senjata terorisme. Untuk apa? Ya untuk mereka itu menyebarkan suatu kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat dan menjadi sasaran radikalisme. Karena itulah diperlukan literasi. Tapi apanya nih? Peningkatan literasinya. Sebagai apa? Sebagai upaya dalam menangkal ideologi yang salah. Yang tadi itu loh, ideologi yang salah itu yang dalam tanda petik yang agak menyimpang gitu ya, dari media-media semacam itu. Media apa? Media sosial. Artinya di sini apa sih pesan tersiratnya gitu? Ada suatu permasalahan gitu. Terus ada suatu solusi atau upaya. Nah, berarti di sana pesan tersiratnya itu pasti akan jauh lebih ditekankan pada upayanya, upaya yang bisa dilakukan dalam menangkal suatu permasalahan tersebut gitu. Untuk meminimalisasi permasalahan tersebut. Ada yang meningkatkan literasi konten media sosial. Ini dia itu tersirat karena kalian harus pahami ide pokoknya dan itu sebetulnya dia saling berhubungan gitu. Antara pesan ini sama ide pokoknya dia berhubungan. Nah, kalau yang tadi kita lihat dulu ya, yang A, kita lihat dulu tadi yang A sama yang C. Kalau yang A, wadah internalisasi. Nah, wadah internalisasi radikalisme adalah media sosial. Nah, ini adalah nih, ada kata adalah. Berarti dia kalimat definisi. Wah, jarang banget nih gitu. Bahkan agak kurang pas jika kalimat definisi dijadikan pesan tersirat. Dan kalau kalian lihat itu, kekhawatiran nih, ini dia itu tersurat loh. Kekhawatiran sangat mudah muncul akibat sebagian besar penggunaan media sosial.
Jadi dia itu tersurat ya. Begitupun yang C, mewaspadai radikalisme. Nah, mewaspadai radikalisme sebenarnya di sini agak tersirat juga. Tapi itu kurang pas teman-teman. Karena ada hal lain yang ditekankan, yaitu cara untuk mengatasi, untuk meminimalisasi upaya radikalisme, upaya yang dijadikan senjata terorisme dalam menyebarkan kekhawatiran. Kayak gitu. Dan ini pun sebetulnya agak sedikit tersurat gitu di kalimat yang pertama ini. Kayak gitu ya. Itu untuk soal nomor 2 tentang pesan tersirat. Gimana nih? Sampai sini aman ya? Amankah? Oh iya, teman-teman, ini sebetulnya untuk yang isi paragraf masih ada 3 soal lagi kalau tidak salah, tapi nanti kalian coba kerjakan secara mandiri ya, karena masih ada 2 bahasan dan 2 latihan soal juga tentunya yang akan kita bahas dulu, biar kalian tahu dulu konsepnya seperti apa dan cara pengerjaannya bagaimana. Kita langsung ke soal ya, coba kalian pahami teksnya terlebih dahulu, kira-kira kesimpulannya itu apa sih sebetulnya? Ingat ya, simpulan itu hasil akhir yang dibicarakan dalam suatu paragraf. Simpulan juga ada yang sifatnya itu tersirat, ada yang sifatnya juga tersurat. Gitu. Kalau tersurat jauh lebih mudah sebetulnya. Tapi kalau tersirat, kalian harus memahami setiap kalimatnya tentunya. Wow, udah ada nih satu orang yang mencoba menjawab. Oke, kita tunggu dulu bentar ya teman-teman yang lain. Hati-hati loh. Siap deh Ratu, terima kasih banyak ya. Selamat melanjutkan untuk mengerjakan tugasnya untuk deh Ratu. Ayo kira-kira, yang mana nih teman-teman? Yuk dicoba yuk. Yang manakah kira-kira? Adakah? Hati-hati loh, terkecoh. Jangan mentang-mentang tadi kan kita harus tentukan dulu nih kalimat utamanya. Terus kita udah nemu nih kalimat utamanya gitu. Terus kalian tentukan ide pokoknya udah nemu juga. Nah, kalian langsung aja milih. Nah, hati-hati jangan langsung begitu ya. Tapi lihat juga gitu. Setiap kalimatnya itu ngebahas tentang apa sebetulnya. Karena itu pasti akan berhubungan juga. Ingat, hasil akhir yang dibicarakan. Artinya, kalimat simpulan, pasti dia itu tidak akan sama percis dengan kalimat utama atau dengan gagasan utama. Kayak gitu. Tapi dia itu saling berhubungan, teman-teman. Yuk, baru 17. Yuk, naikin lagi yuk. Melek yuk, teman-teman. Bentar lagi nih. Maaf nih, agak overtime. Tidak apa-apa ya. Yuk, bisa yuk. Kira-kira yang mana nih? Baru 23% sekarang. Ada lagi kah? Ayo guys, abis ini kita bahas satu materi terakhir gitu yang ada di dalam paragraf tentang yang tadi, tentang ringkasan. Yuk dicoba, ringkasan juga pendek kok materinya atau konsepannya pendek gitu. Jadi pasti nggak akan terlalu molor banget ya. Ayo baru 47, satu lagi aja, ayo satu lagi. Oke, wah terima kasih untuk kalian yang sudah mencoba. Ada yang jawab A, B, dan C. Tapi lebih dominan yang A. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Bentar teman-teman. Kak Astri close dulu pollingnya. Bentar ya. Nah, di sini. Tadi kan A, B, dan C ya. Kalau yang A itu dia timbunan emisi karbon di atmosfer terlanjur meninggi sehingga tak mampu mencegah laju pemanasan iklim global. Kalau yang B, tahun 2020 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Yang E, El Nino dan El Nina menjadi faktor utama penyebab pemanasan global. Oke, kita ke kuncinya dulu deh. Kuncinya ada di B nih. Tahun 2020, dia itu menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Kita lihat ya. Kita tentukan dulu apa sih yang dibahas di paragraf tersebut. Kita lihat untuk kalimat pertama di sini, pandemi COVID-19 telah melambatkan mobilitas, tetapi timbunan emisi karbon di atmosfer terlanjur meninggi sehingga tak mampu mencegah laju pemanasan iklim global. Nah, ini masih bersifat umum ya. Jadi baru ngasih tahu gitu. Kalau karena semenjak pandemi ini yang melibatkan
mobilitas gitu. Tapi di sini tuh bisa loh gitu membuat apa sih di sini atmosfer itu terlanjur meninggi gitu, sehingga tidak mampu mencegah laju pemanasan iklim global. Nah, kita bandingkan dulu dengan yang akhir. Di sini pemanasan ternyata berlanjut selama November 2020. Nah, nih pemanasan, ada yang diulang lagi, dipertegas. Berarti di sini yang dibahas itu ya tentang pemanasan gitu, tentang hal-hal yang berhubungan dengan panas gitu. Apa gitu yang berhubungan dengan panas? Ya tentunya di sini kalau kalian lihat itu adalah timbunan emisi karbon yang terdapat di atmosfer gitu. Tapi hati-hati nih terkecoh. Hati-hati terkecoh dengan yang A. Timbunan emisi karbon di atmosfer terlanjur meninggi sehingga tak mampu mencegah laju pemanasan iklim global. Kalau ini dia itu adalah kalimat utamanya. Ini gagasan utamanya banget gitu. Sedangkan simpulan itu dia akan berhubungan dengan hasil akhirnya. Nah, hasil akhir ini tentu akan berhubungan juga dengan gagasan utama. Tapi yang tadi Kak Sri bilang, tidak serta-merta berhubungan langsung kalimatnya utuh gitu dengan kalimat utama. Jadi kurang pas ya kalau yang A. Terus kenapa bisa yang B? Coba kalian lihat. Di sini ada tahun yang sering diulang, yang sering dipertegas. Tahun 2020. Dan di kalimat terakhir dikasih tahu juga bahwa pemanasan tersebut itu ternyata berlanjut loh selama November 2020. Artinya nih, apalagi nih. Nih coba sebagian tahun nih sebagai tahun terpanas dalam sejarah kita. Artinya di sini teman-teman, tahun 2020 itu adalah menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah karena atmosfer itu terlanjur meninggi gitu. Sehingga pemanasannya itu betul-betul panas banget iklim globalnya. Itu adalah hasil akhirnya. Kayak gitu ya. Jadi lihat juga, pahami kalimat terakhir gitu. Itu akan mempertegas juga sebetulnya. Tapi kalau yang C, El Nino dan La Nina menjadi faktor utama penyebab pemanasan global. Nah, kalau ini sebetulnya bukan hasil akhirnya ya, tapi itu memang disinggung. Melainkan ini bukan hasil akhirnya, kayak gitu. Pemanasan globalnya kapan nih? Apakah jauh lebih panas dari sebelumnya atau bagaimana? Kayak gitu. Jadi kurang pas ya. Itu untuk kesimpulan. Semoga udah clear. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh banget ya di akhir nih.